Yogi, jika kamu ingin warung ini tetap ramai dan sukses, kamu harus melakukan pesugihan. Pergilah ke Gunung Kawi dan mintalah bantuan, kata ayahnya dalam mimpi itu. Di sebuah sudut kota Semarang, tepatnya di Jalan Pahlawan, terdapat sebuah warung nasi Padang sederhana yang dikelola oleh Bu Yogi. Warung itu sudah berdiri sejak puluhan tahun yang lalu, diwariskan dari generasi ke generasi dalam keluarganya. Meskipun tampilannya tidak mewah, warung ini selalu ramai dikunjungi pelanggan, baik dari kalangan masyarakat biasa hingga pejabat setempat. Namun di balik kesuksesan warung tersebut, tersimpan sebuah cerita panjang yang tidak banyak diketahui orang. Bu Yogi, seorang wanita paruhbaya dengan ramahan khas Minang, memulai harinya sebelum matahari terbit. Setiap pagi, ia bangun pukul 3 dini hari untuk mempersiapkan segala kebutuhan warungnya. Dari memasak rendang, gulai, sambal lado, hingga sayur nangka, semuanya ia kerjakan sendiri dengan penuh dedikasi. Warungnya buka pukul 6 pagi dan tutup pukul 10 malam. Rutinitas ini ia jalani selama bertahun-tahun tanpa keluhan. Namun di balik kesuksesan warungnya, Bu Yogi menyimpan sebuah rahasia besar. Warung nasi Padang ini bukan sekadar warung biasa. Ada sesuatu yang mistis dan tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Cerita ini bermula ketika Bu Yogi pertama kali mengambil alih warung dari almarhum ayahnya. Saat itu, Bu Yogi masih berusia 25 tahun. Ayahnya Pak Datuak meninggal secara mendadak karena serangan jantung. Sebelum meninggal, Pak Datuak sempat berpesan kepada Bu Yogi untuk menjaga warung tersebut dengan baik. Jangan pernah menutup warung ini lebih dari 3 hari berturut-turut, pesannya. Bu Yogi, yang saat itu masih muda dan penuh semangat, mengiyakan tanpa banyak bertanya. Beberapa bulan setelah ayahnya meninggal, Bu Yogi mulai merasakan hal-hal aneh. Setiap malam, ia sering mendengar suara gemerisik di dapur, seolah-olah ada orang yang sedang memasak. Padahal, saat ia memeriksa, tidak ada siapa-siapa. Kadang-kadang, ia juga merasa ada yang mengawasinya dari sudut ruangan. Namun, karena tidak ingin menimbulkan ketakutan, Bu Yogi memilih untuk diam. Suatu malam, Bu Yogi bermimpi bertemu dengan ayahnya. Dalam mimpi itu, Pak Datuak terlihat serius dan meminta Bu Yogi untuk melakukan sesuatu. Yogi, jika kamu ingin warung ini tetap ramai dan sukses, kamu harus melakukan pesugihan. Pergilah ke Gunung Kawi dan mintalah bantuan, kata ayahnya dalam mimpi itu. Bu Yogi terbangun dengan perasaan campur aduk. Ia tidak yakin apakah mimpi itu nyata atau hanya sekadar bunga tidur. Namun keesokan harinya, ia memutuskan untuk mencari informasi tentang pesugihan di Gunung Kawi. Setelah bertanya kepada beberapa orang, ia akhirnya menemukan seorang dukun yang bersedia membantunya. Perjalanan Bu Yogi ke Gunung Kawi tidaklah mudah. Ia harus menempuh perjalanan darat selama berjam-jam dari Semarang ke Malang, lalu melanjutkan perjalanan ke Gunung Kawi. Sesampainya di sana, ia disambut oleh suasana mistis dan dinginnya udara pegunungan. Dukun yang ia temui menjelaskan bahwa pesugihan yang akan ia lakukan bukanlah tanpa konsekuensi. Kamu harus siap memberikan persembahan dan menjalani ritual tertentu, kata dukun itu. Bu Yogi, yang sudah bulat tekadnya, menyetujui semua syarat yang diberikan. Ritual pun dimulai. Dukun itu meminta Bu Yogi untuk membawa sesajen berupa ayam hitam, kembang 7 rupa, dan kemenyan. Selama 3 malam berturut-turut, Bu Yogi harus melakukan meditasi dan memanjatkan doa di sebuah tempat khusus di Gunung Kawi. Pada malam ketiga, sesuatu yang luar biasa terjadi. Bu Yogi merasa tubuhnya ringan, seolah-olah ia sedang melayang. Tiba-tiba, ia melihat sosok bayangan hitam muncul di depannya. Sosok itu tidak berbicara, tetapi Bu Yogi bisa merasakan pesan yang disampaikan. Warungmu akan selalu ramai, tetapi kamu harus memberikan persembahan setiap bulan purnama. Begitu pesan yang ia tangkap. Setelah ritual selesai, Bu Yogi kembali ke Semarang dengan perasaan lega sekaligus was-was. Ia tidak tahu apakah ritual itu akan membawa hasil atau tidak.
Namun keesokan harinya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Warungnya yang biasanya ramai, kali ini dipenuhi oleh pelanggan hingga antrean panjang. Bahkan, ada beberapa pelanggan baru yang datang dari luar kota. Sejak saat itu, warung Bu Yogi semakin terkenal. Banyak orang yang mengatakan bahwa masakan di warungnya memiliki cita rasa yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Namun Bu Yogi tahu bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di balik kesuksesannya. Setiap bulan purnama, ia harus melakukan persembahan dengan cara menaruh sesajen di belakang warung. Jika ia lalai, sesuatu yang buruk akan terjadi. Warungnya yang biasanya ramai, kali ini dipenuhi oleh pelanggan hingga antrean panjang. Bahkan, ada beberapa pelanggan baru yang datang dari luar kota. Sejak saat itu, warung Bu Yogi semakin terkenal. Banyak orang yang mengatakan bahwa masakan di warungnya memiliki cita rasa yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Namun Bu Yogi tahu bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di balik kesuksesannya. Setiap bulan purnama, ia harus melakukan persembahan dengan cara menaruh sesajen di belakang warung. Jika ia lalai, sesuatu yang buruk akan terjadi. Suatu kali, Bu Yogi lupa melakukan persembahan karena terlalu sibuk. Malam itu, warungnya tiba-tiba gelap gulita meskipun listrik tidak padam. Suara gemerisik dan tangisan terdengar dari dapur. Beberapa pelanggan yang sedang makan tiba-tiba merasa mual dan pusing. Bu Yogi segera menyadari kesalahannya dan buru-buru melakukan persembahan. Setelah itu, suasana warung kembali normal. Tahun demi tahun berlalu, Bu Yogi semakin terbiasa dengan ritme hidupnya. Warungnya tetap ramai, dan ia pun menjadi salah satu pengusaha sukses di Semarang. Namun, ia selalu dihantui oleh rasa takut dan penyesalan. Ia tahu bahwa kesuksesannya tidak sepenuhnya murni, tetapi ia juga tidak bisa melepaskan diri dari ikatan yang telah ia buat. Hingga suatu hari, seorang pemuda datang ke warungnya. Pemuda itu terlihat berbeda dari pelanggan biasa. Matanya tajam, dan ia seolah-olah bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Setelah makan, pemuda itu menghampiri Bu Yogi dan berkata, "Bu, hati-hati dengan apa yang telah Anda ikat. Segala sesuatu ada harganya." Bu Yogi terkejut dan ingin menanyakan lebih lanjut. Tetapi pemuda itu sudah pergi. Sejak saat itu ia mulai mempertanyakan apakah ia telah melakukan hal yang benar. Namun di tengah keraguan itu, ia juga tidak bisa meninggalkan warung yang telah menjadi sumber penghidupannya selama ini. Beberapa minggu setelah pertemuan dengan pemuda misterius itu, Bu Yogi mulai merasakan perubahan di warungnya. Suasana yang biasanya ramai dan hangat tiba-tiba terasa dingin dan mencekam, terutama saat malam hari. Pelanggan yang datang sering mengeluh merasa tidak nyaman. Bahkan ada yang tiba-tiba pingsan setelah mencicipi makanan. Bu Yogi mulai panik. Ia tahu ini bukan sekadar kebetulan. Suatu malam saat warung sudah tutup, Bu Yogi duduk sendirian di meja kecil dekat dapur. Ia memegang secangkir kopi, mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba, lampu warung berkedip-kedip dan angin dingin berhembus dari arah yang tidak jelas. Bu Yogi merasakan ada kehadiran lain di ruangan itu. Ia mencoba untuk tetap tenang, tetapi jantungnya berdebar kencang. "Kamu sudah lalai," suara itu terdengar jelas, meskipun tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Suaranya dalam dan bergema, seolah-olah berasal dari dalam pikirannya sendiri. Bu Yogi langsung teringat akan persembahan bulan purnama yang ia lupakan beberapa waktu lalu. Ia buru-buru mengambil sesajen yang sudah ia siapkan dan meletakkannya di belakang warung. Namun kali ini, ritual itu tidak membawa perubahan. Suasana mencekam tetap terasa. Malam berikutnya, Bu Yogi memutuskan untuk tidak pulang ke rumah. Ia ingin menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di warungnya. Saat tengah malam, ia mendengar suara langkah kaki di dapur. Perlahan, ia mendekati sumber suara itu. Apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Sosok bayangan hitam yang pernah ia lihat di Gunung Kawi kini berdiri di tengah dapur. Sosok itu tidak memiliki wajah.
hanya 2 titik cahaya merah yang menyala seperti mata. "Kamu sudah melanggar janji," kata sosok itu dengan suara yang menggetarkan. "Kamu tidak hanya lupa memberikan persembahan, tetapi juga mulai meragukan kekuatanku." Bu Yogi gemetar. Ia mencoba berbicara, tetapi kata-katanya tercekat di tenggorokan. Sosok itu mendekat, dan Bu Yogi merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir," ujar sosok itu. "Tapi kali ini, harganya akan lebih mahal." Sosok bayangan hitam itu memberikan syarat baru. Bu Yogi tidak hanya harus memberikan sesajen setiap bulan purnama, tetapi juga harus memberikan sesuatu yang berharga setiap tahun. Ia tidak menjelaskan apa yang dimaksud, tetapi Bu Yogi bisa merasakan bahwa ini bukan sekadar materi. Keesokan harinya, Bu Yogi mencoba mencari informasi tentang cara melepaskan diri dari ikatan pesugihan. Ia menemukan seorang paranormal tua di Semarang yang dikenal sebagai Mbah Ronggo. Setelah mendengar cerita Bu Yogi, Mbah Ronggo menggeleng-geleng kepala. "Ini tidak mudah," katanya. "Kamu sudah terikat dengan makhluk halus tingkat tinggi. Jika kamu mencoba melepaskan diri, konsekuensinya bisa sangat buruk." Namun, Mbah Ronggo memberikan secercah harapan. Ia menyarankan Bu Yogi untuk mencari pusaka penolak bala yang konon tersimpan di sebuah gua di Gunung Ungaran. Pusaka itu dikatakan bisa melindungi pemiliknya dari gangguan makhluk halus. Tapi, perjalanan ke gua itu tidaklah mudah. Banyak orang yang mencoba, tetapi tidak pernah kembali. Dengan tekad bulat, Bu Yogi memutuskan untuk mencari pusaka itu. Ia menutup warungnya selama 3 hari, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sejak ayahnya meninggal. Ia membawa bekal secukupnya dan berangkat ke Gunung Ungaran. Perjalanan ke gua itu sangat melelahkan. Medan yang terjal dan cuaca yang tidak menambah kesulitan. Saat tiba di mulut gua, Bu Yogi merasakan energi aneh yang mengelilinginya. Gua itu gelap dan lembab, dengan suara gemericik air yang menetes dari stalaktit. Di dalam gua, Bu Yogi menemukan sebuah ruangan kecil yang dipenuhi dengan simbol-simbol kuno. Di tengah ruangan, terdapat sebuah peti kayu tua yang dihiasi ukiran aneh. Dengan hati-hati, ia membuka peti itu. Di dalamnya, terdapat sebuah keris berlapis emas dengan mata batu merah menyala. Saat Bu Yogi mengambil keris itu, tiba-tiba seluruh gua bergetar. Suara gemuruh terdengar, dan sosok bayangan hitam yang ia lihat di warung muncul di depannya. "Kamu pikir kamu bisa melarikan diri?" bentak sosok itu. Bu Yogi, dengan keberanian yang ia kumpulkan, mengacungkan keris itu. "Aku tidak akan membiarkanmu mengendalikan hidupku lagi," teriaknya. Sosok bayangan hitam itu menyerang, tetapi keris yang dipegang Bu Yogi mengeluarkan cahaya terang yang menyilaukan. Pertarungan sengit terjadi di dalam gua. Bu Yogi yang tidak pernah membayangkan dirinya akan berada dalam situasi seperti ini, berjuang dengan segenap kekuatannya. Akhirnya, dengan satu tusukan tepat di tengah sosok itu, bayangan hitam itu menjerit kesakitan dan perlahan menghilang. Namun, kemenangan itu tidak tanpa konsekuensi. Saat sosok itu menghilang, Bu Yogi merasakan tenaganya terkuras habis. Ia pingsan di dalam gua. Bu Yogi terbangun di rumahnya, dikelilingi oleh keluarga dan tetangga. Ternyata, ia ditemukan oleh pendaki yang sedang menjelajahi Gunung Ungaran dan dibawa pulang. Keris yang ia bawa masih tergenggam erat di tangannya. Sejak saat itu, warung Bu Yogi kembali normal. Suasana mencekam hilang dan pelanggan pun kembali ramai. Namun Bu Yogi tahu bahwa ini bukanlah akhir. Ia masih merasakan kehadiran sesuatu yang mengawasinya. Seolah-olah bayangan hitam itu belum benar-benar pergi. Bu Yogi kini hidup dengan kewaspadaan tinggi. Ia tetap menjalankan warungnya, tetapi selalu membawa keris itu sebagai perlindungan. Setiap malam, ia masih mendengar suara-suara aneh, tetapi tidak sekuat dulu. Ia tahu bahwa pertarungannya belum selesai, dan suatu hari nanti,
ia mungkin harus menghadapi bayangan hitam itu lagi. Cerita Bu Yogi dan warung nasi padangnya menjadi legenda di Semarang. Banyak orang yang penasaran dengan rahasia di balik kesuksesannya, tetapi hanya Bu Yogi yang tahu betapa berat harga yang harus ia bayar. Dan hingga saat ini, ia tetap menjaga warungnya, siap menghadapi apapun yang akan datang. Cerita ini masih menyisakan banyak misteri. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Bu Yogi? Apakah bayangan hitam itu benar-benar hilang? Ataukah ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Beberapa bulan setelah peristiwa di Gunung Ungaran, kehidupan Bu Yogi terlihat tenang. Warungnya kembali ramai seperti sedia kala, dan pelanggan pun tidak lagi mengeluh tentang hal-hal aneh. Namun Bu Yogi tahu bahwa kedamaian ini hanyalah sementara. Ia sering merasakan getaran aneh di sekeliling warung, terutama saat malam hari. Kadang-kadang, ia melihat bayangan hitam sekilas di sudut matanya. Tetapi ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. Suatu malam, saat Bu Yogi sedang membersihkan meja setelah warung tutup, ia mendengar suara bisikan dari dapur. "Kamu pikir kamu sudah bebas?" Suara itu bergema, dingin dan menusuk. Bu Yogi merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia segera mengambil keris pusaka yang selalu ia simpan di balik meja kasir. Keris itu terasa hangat di tangannya, seolah-olah memberikan kekuatan. "Tunjukkan dirimu," teriak Bu Yogi, mencoba menutupi ketakutannya. Tiba-tiba, lampu warung padam dan suasana menjadi gelap gulita. Dari kegelapan, sosok bayangan hitam itu muncul kembali. Namun kali ini, ia tidak sendirian. Di sekelilingnya terdapat beberapa sosok serupa, lebih kecil, tetapi sama mengerikannya. "Kamu tidak bisa melarikan diri dari kami," kata sosok bayangan hitam itu dengan suara yang menggema. "Kamu sudah terikat, dan ikatan itu tidak akan pernah putus." Bu Yogi mengacungkan kerisnya, tetapi kali ini cahaya dari keris itu tidak sekuat dulu. Sosok-sosok itu mendekat, dan Bu Yogi merasakan hawa dingin yang semakin menusuk. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melawan sendirian. Keesokan harinya, Bu Yogi memutuskan untuk kembali menemui Mbah Ronggo. Ia menutup warungnya selama sehari dan pergi ke rumah paranormal tua itu. Mbah Ronggo yang sudah mengetahui kedatangan Bu Yogi menyambutnya dengan wajah serius. "Aku sudah merasakan ada yang tidak beres," kata Mbah Ronggo. "Makhluk itu tidak akan pernah melepaskanmu begitu saja. Kamu butuh bantuan yang lebih besar." Mbah Ronggo menjelaskan bahwa untuk benar-benar melepaskan diri dari ikatan pesugihan, Bu Yogi harus melakukan ritual besar yang melibatkan kekuatan spiritual tingkat tinggi. Ritual itu membutuhkan persiapan khusus dan bantuan dari beberapa orang yang memiliki kemampuan spiritual. "Tapi ingat," kata Mbah Ronggo, "ritual ini sangat berbahaya. Jika gagal, konsekuensinya bisa fatal." Bu Yogi mengangguk. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk membebaskan dirinya dari bayangan hitam itu. "Aku siap," katanya dengan tegas. Mbah Ronggo meminta Bu Yogi untuk mengumpulkan beberapa bahan ritual, termasuk kembang 7 rupa, dupa khusus, dan air dari 7 sumber mata air suci. Selain itu, Bu Yogi juga harus menemukan 3 orang yang bersedia membantu dalam ritual itu. Ketiga orang itu harus memiliki niat murni dan tidak memiliki dendam atau niat jahat. Bu Yogi memulai pencariannya. Ia menemui seorang teman lama, Pak Joko, yang dikenal sebagai orang yang jujur dan memiliki kekuatan spiritual. Ia juga meminta bantuan dari seorang pemuka agama setempat, Kiai Hasan, yang dikenal dengan pengetahuannya tentang ilmu gaib. Orang ketiga yang ia pilih adalah seorang wanita tua, Mbak Surti, yang dikenal sebagai tabib tradisional. Setelah semua persiapan selesai, Mbah Ronggo memilih malam bulan purnama sebagai waktu yang tepat untuk melakukan ritual. Mereka semua berkumpul di warung Bu Yogi, yang sudah disiapkan dengan sesajen dan simbol-simbol ritual. Malam itu, suasana warung terasa sangat mencekam.
Mbah Ronggo memimpin ritual, sementara Bu Yogi duduk di tengah lingkaran yang dibentuk oleh sesajen. Kiai Hasan membacakan doa-doa perlindungan, sementara Pak Joko dan Mbak Surti membantu menjaga energi spiritual. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dari arah yang tidak jelas dan lampu warung padam. Sosok bayangan hitam itu muncul kembali, kali ini dengan wujud yang lebih besar dan menakutkan. "Kamu pikir kamu bisa mengusirku?" bentak sosok itu. Mbah Ronggo tidak gentar. Ia mengacungkan keris pusaka dan mulai membacakan mantra. Sosok bayangan hitam itu menjerit kesakitan, tetapi ia tidak menyerah. Pertarungan spiritual yang sengit terjadi di dalam warung itu. Bu Yogi merasakan energi yang sangat kuat, seolah-olah seluruh ruangan bergetar. Akhirnya, dengan kekuatan gabungan dari semua orang yang hadir, sosok bayangan hitam itu perlahan melemah. "Kami mengusirmu dari dunia ini," teriak Mbah Ronggo. Dengan satu teriakan terakhir, sosok itu menghilang dan suasana warung kembali tenang. Setelah ritual selesai, Bu Yogi merasakan kelegaan yang luar biasa. Ia tahu bahwa bayangan hitam itu akhirnya pergi untuk selamanya. Namun ia juga menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Warung nasi padangnya tetap ramai, tetapi kali ini kesuksesannya benar-benar murni, tanpa bantuan dari kekuatan gaib. Bu Yogi memutuskan untuk membagikan sebagian keuntungannya kepada mereka yang membutuhkan, sebagai bentuk syukur dan penebusan atas apa yang telah ia lakukan. Ia juga menjadi lebih terbuka tentang pengalamannya, berharap bisa mengingatkan orang lain tentang bahaya pesugihan. Meskipun bayangan hitam itu sudah pergi, Bu Yogi masih merasakan kehadiran sesuatu yang mengawasinya. Kadang-kadang, ia masih mendengar suara bisikan di malam hari, atau melihat bayangan sekilas di sudut matanya. Ia tahu bahwa dunia gaib tidak pernah benar-benar hilang, dan ia harus tetap waspada. Namun Bu Yogi tidak lagi takut. Ia telah belajar bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan dari kekuatan gaib yang meragukan. Dan dengan tekad yang kuat, ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Setelah ritual pembebasan yang dilakukan bersama Mbah Ronggo, Kiai Hasan, Pak Joko dan Mbak Surti, kehidupan Bu Yogi perlahan mulai berubah. Warung nasi padangnya tetap ramai, tetapi kali ini kesuksesannya benar-benar murni. Pelanggan datang karena kelezatan masakannya, bukan karena pengaruh kekuatan gaib. Bu Yogi merasa lega, tetapi di hatinya masih tersisa sedikit keraguan. Apakah bayangan hitam itu benar-benar sudah pergi untuk selamanya? Suatu malam, saat Bu Yogi sedang menyiapkan bahan-bahan untuk keesokan hari, ia mendengar suara lembut dari arah dapur. Suara itu berbeda dari sebelumnya. Tidak menakutkan, tetapi justru menenangkan. "Terima kasih," bisik suara itu. Bu Yogi menoleh dan melihat sosok samar yang mirip dengan ayahnya, Pak Datua. Sosok itu tersenyum lembut sebelum perlahan menghilang. Bu Yogi terisak. Ia merasa bahwa ayahnya telah memaafkannya dan memberkati warung itu. Sejak saat itu, ia semakin yakin bahwa ia telah mengambil jalan yang benar. Namun, hidup tidak pernah lepas dari ujian. Beberapa bulan kemudian, seorang pengusaha kaya dari Jakarta datang ke warung Bu Yogi. Ia tertarik dengan kesuksesan warung itu dan menawarkan untuk membeli warung tersebut dengan harga yang sangat tinggi. "Saya akan mengembangkannya menjadi restoran besar," kata pengusaha itu. "Anda tidak perlu lagi bekerja keras." Bu Yogi tergoda. Uang yang ditawarkan bisa mengubah hidupnya. Namun ia teringat akan perjuangannya selama ini. Warung ini bukan sekadar sumber penghasilan, tetapi juga warisan dan kenangan akan ayahnya. Ia menolak tawaran itu dengan tegas. Pengusaha itu tidak terima. Ia mulai menyebarkan isu negatif tentang warung Bu Yogi, bahkan mencoba memengaruhi pemasok bahan baku untuk tidak lagi bekerja sama dengan Bu Yogi. Namun Bu Yogi tidak menyerah.
Ia mencari pemasok baru dan tetap menjaga kualitas masakannya. Pelanggan setia warungnya pun mendukungnya, dan isu negatif itu akhirnya hilang dengan sendirinya. Tahun-tahun berlalu, Bu Yogi semakin tua. Warung nasi Padangnya tetap berdiri kokoh, menjadi salah satu ikon kuliner di Semarang. Ia memutuskan untuk mewariskan warung itu kepada anaknya, Yuda, yang telah belajar memasak darinya sejak kecil. Sebelum menyerahkan warung itu, Bu Yogi memberikan nasihat kepada Yuda. Yuda, warung ini bukan sekadar tempat berjualan. Ini adalah warisan keluarga, penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Jangan pernah tergoda untuk mengambil jalan pintas, seperti yang pernah ibu lakukan. Kesuksesan sejati datang dari kerja keras, kejujuran, dan ketulusan. Yuda mengangguk, memahami betul makna kata-kata ibunya. Ia berjanji akan menjaga warung itu dengan baik, tanpa melupakan nilai-nilai yang telah diajarkan oleh Bu Yogi. Cerita Bu Yogi dan warung nasi Padangnya mengajarkan kita beberapa pelajaran berharga. 1. Jangan mengambil jalan pintas. Kesuksesan yang diperoleh dengan cara instan seringkali memiliki konsekuensi yang berat. Lebih baik berjuang dengan jujur dan sabar, meskipun membutuhkan waktu lebih lama. 2. Hargai warisan dan tradisi. Warisan keluarga, baik berupa harta benda maupun nilai-nilai, harus dijaga dan dihormati. Itu adalah bagian dari identitas dan sejarah kita. 3. Kekuatan sejati berada di dalam diri. Kekuatan gaib atau bantuan dari luar mungkin terlihat menggiurkan, tetapi kekuatan sejati berasal dari tekad, kerja keras, dan ketulusan hati. 4. Jangan takut untuk meminta bantuan. Saat menghadapi masalah yang berat, jangan ragu untuk meminta bantuan dari orang lain. Bersama-sama, kita bisa mengatasi tantangan yang terlihat mustahil. 5. Selalu ada jalan untuk memperbaiki kesalahan. Jika kita pernah melakukan kesalahan, jangan menyerah. Selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan memulai kembali. Dengan nasihat ini, cerita Bu Yogi dan warung nasi Padangnya pun berakhir. Warung itu tetap berdiri, menjadi simbol perjuangan, keteguhan hati, dan cinta akan tradisi. Dan Bu Yogi, meskipun sudah tidak lagi mengelola warung itu, selalu dikenang sebagai sosok yang kuat dan inspiratif oleh semua orang yang mengenalnya. Halo teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan konten terbaru, informasi menarik, dan hiburan seru yang kami sajikan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian selalu update setiap kali ada video baru. Terima kasih sudah mendukung dan selamat menonton.